Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR. Apa kabar hari ini? Semoga Anda sehat selalu dan senang sekali saya Ines Nirmala bisa kembali lagi hadir menemani Anda di Ruang Publik edisi hari Rabu 27 April 2022. Pagi hari ini siaran Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute dan kita akan membahas seputar efek parkir pada harga hunian dan kota. Seperti apa ya koneksinya ya? Karena kita tahu Jakarta dan kemacetan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Saat membahas penyebab kemacetan ini ada tiga hal teratas yang sering muncul, yaitu adalah banyaknya jumlah mobil, moda transportasi umum yang belum memadai, dan juga pengaturan lalu lintas yang tidak efektif. Nyatanya masih ada satu yang luput dari perhatian, yaitu parkir. Nah, ini dia ya. Kebijakan parkir adalah wujud dari kebijakan pembangunan kota yang berorientasi pada mobil. Selain itu, parkir juga mempengaruhi harga hunian. Perkembangan kota Jakarta terjadi secara masif, apalagi saat kepemilikan mobil menjadi tren populer. Nah, kepemilikan mobil juga membutuhkan dua ruang parkir, yaitu garasi di rumah dan ruang parkir di gedung. Dari sinilah kota terbentuk. Pembangunan di kota selalu mempertimbangkan keberadaan mobil. Lalu bagaimana parkir mempengaruhi kebijakan kota dan apa efeknya bagi kota dan masyarakat? Ini yang akan kita perbincangkan di siaran Ruang Publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM. Dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yaitu Direktur Eksekutif JPI Jakarta Property Institute, Ibu Wendy Haryanto. Selamat pagi Bu Wendy, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Kabar saya sehat, Bu Wendy mudah-mudahan juga sehat selalu ya. Always. Iya, baik Bu Wendy. Saya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bu Wendy karena ini juga JPI sudah beberapa kali siaran dengan KBR. Tapi tidak ada salahnya kalau kita kenalan lagi gitu ya dengan Jakarta Property Institute. Mungkin ada pendengar kita yang baru aja tune in gitu ya. Oke. Boleh diceritakan dulu Bu Wendy siapa itu Jakarta Property Institute? Oke, jadi Jakarta Property Institute didirikan pada tahun 2016. Visi kita adalah kita membangun kota Jakarta yang lebih baik untuk semua. Jadi kita bekerja itu, kita berkolaborasi, kita bermediasi, kita memberikan edukasi juga, dan kita juga memfasilitasi program-program yang ada. Nah, kalau ditanya kenapa sih didirikan Jakarta Property Institute, itu asal muasalnya itu dari para pengembang swasta yang memiliki satu concern yang sama terhadap pengembangan kota Jakarta. Dan karena properti itu berkontribusi sekitar 20% terhadap GDP Jakarta, kita merasa kita juga harus memberikan suara yang layak dan bangun bersama. Nah, itulah Jakarta Property Institute didirikan supaya kita bisa bersama bangun Jakarta. Bersama bangun Jakarta. Dan ini tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa Jakarta itu adalah kota yang berorientasi pada mobil. Mungkin banyak orang yang nggak sadar juga ya. Dan Bu Wendy bisa jelaskan lebih jauh berorientasi pada mobil itu contoh-contohnya, bentuk-bentuknya apa saja sih yang terjadi di Jakarta? Sebetulnya pengembangan kota in general, termasuk di Amerika juga, itu waktu mereka mulai berkembang pasti orientasinya tuh ke vehicles ya, ke motorized vehicles lah kita bilangnya. Nah, majority memang mobil karena paling convenient tuh mobil. Nah, kota itu selalu mencoba mengakomodasikan kepentingan atau keinginan daripada masyarakatnya. Ya, jalannya gimana? Dia bikin jalan-jalan, dia bikin jembatan, dia bikin pelebaran jalan, dia bikin tempat parkir yang banyak, dia bikin area-area untuk mobil parkir yang terbuka maupun tertutup. Itu semuanya yang berorientasi mobil itu sebetulnya di sana. Nah, kita masih di situ, Jakarta. Kalau ngelihat ke Amerika, udah ada kota-kota di mana yang mereka udah mulai demolish dia punya highway. Ya, jadi udah mulai dikurang-kurangi gitu. Jadi pengembangan semua yang beraspal ya bentuknya itu sudah mulai dikurangi. Mereka mulai membangun tempat-tempat ruang publik, jadi lebih kepada parks, lebih kepada bicycle friendly seperti itu.
Tapi ini ada ininya ya, ada kendalanya karena when you do that, kota itu sudah harus bagus sekali public transportnya. Okay. Jakarta itu berkembang pesat sekali in the past few years, not past few years, past 2 decades probably. Perkembangannya itu super pesat, fisik maupun non fisik. Makanya semuanya itu banyak sekali kalau kita lihat in the past 2 decades itu aspal semua, konkrit dan aspal. Kita nggak banyak perhatikan hal-hal yang non konkrit dan non aspal gitu. Nah ini we're coming to a point di mana public transportnya mulai dibangun. Semoga akan tambah membaik ya. Kan banyak sekali plan-plan untuk MRT jalur 2, jalur 3, LRT dan sebagainya. Nah, dari situ mungkin bisa mulai pengurangan parkir ini. Oke, baik. Jadi memang kebijakan yang ada itu terpengaruh dari pembangunan yang berorientasinya di Jakarta itu terhadap mobil gitu ya. Jadi kita karena gini, policy yang dibangun atau aturan-aturan regulasi yang dibangun sesuai dengan pengembangan pesat, permintaan pembangunan properti yang pesat sekali di Jakarta, itu adalah rasio pembangunan car park-nya. Jadi setiap gedung komersil itu ada rasio yang berbeda ya. Jadi kalau kantor tuh rasionya berapa, mall berapa, hotel berapa, ini berapa, itu ada gitu rasionya. Makin kecil makin bagus. Jadi bukan makin gede makin bagus. 1 car park per 30 square meter mall misalnya, seperti itu. Nah itu jadinya kamu kalau misalnya ternyata kamu bisa bangun 1 car park per 18, which is Plaza Senayan, itu jadi bagus. Kamu pasti akan dapat tempat parkir kan? Iya betul. Nah gitu. Tapi kalau kamu bangunnya 150, which is aturannya 30 sih. Jadi kalau kamu bangunnya mepet tuh 130 atau 35 gitu, itu pasti akan udah susah cari parkirnya. Gitu. So you want it to be more, jadi diturunin gitu. Meaning you build more car park. Ya enggak? Iya betul. Jadi lebih convenient. So balancing susah karena kalau dengan rasio yang ada, aturannya sekarang itu adalah minimal car park. Jadi you have to build, let's say dengan rasio yang ada, you have to build minimal 500 car park. Kan jadinya orang membangunnya lebih. Ya kan. Nah, yang sekarang harusnya dijalankan adalah sebenarnya isi you flip it, bikin itu menjadi maksimal. Oke, ya kan? Jadi bicara seputar rasio ini kita bicara juga seputar ruang yang harus disediakan oleh gedung ataupun tempat-tempat yang dibangun gitu ya. Dan itu keharusan. Itu keharusan ya. Dan aturannya ada. Iya. Dan di sini masalah yang muncul atau problem yang muncul dari sudut pandang Jakarta Property Institute nih seperti apa, Bu Wendy? Multi level ya masalahnya. Satu, kita bicara masalah kota. Kalau misalnya kota itu public transportnya belum memadai, orang semua masih mau punya kendaraan, sementara commercial businesses are demanded. Jadi misalnya orang tetap membutuhkan ruang belanja, ruang bekerja dan lain-lainnya. Ya, kita ngomong Tamrin Sudirman deh. Ya, kita punya commercial zone di situ. Semuanya pasti diharuskan membangun car park. Car parknya satu pasti jumlahnya banyak ya. Karena kan kalau gedung-gedung Tamrin Sudirman itu the grade A building. Meaning kalau misalnya di office itu diharuskan, let's say kalau saya nggak salah rasionya itu 1:100 ya. Nah 1:100 dia bangunnya 180. Karena kenapa? It's a grade A building. Nanti ada banyak kan yang suka dijual langganan kan ya. Kalau di kantong-kantong misalnya 3 bulanan, 6 bulanan dijual. Nah itu biasanya untuk corporate clients. Jadi mereka harus reserve itu. Masalah yang besarnya lagi sebetulnya bangun car park itu mahal. Ya, jadi kalau dulu di mana lahan-lahan itu masih banyak tersedia secara horizontal, ya, kita gampang. Kita bikin car park itu ample space, ya. Jadi nggak terlalu makan banyak tempat. Ini 1 car park itu kira-kira 2x3, ya ukurannya. Oke, nah itu 1 car lot. Itu more or less standar lah, kira-kira 2x3 begitu. Tapi yang harus diberikan kepada that car lot adalah kira-kira 35 sampai 40 meter persegi. Nah, bingung kan kenapa? Karena ada remnya, ada pintu masuknya, ada gate parkirnya, ada apa semua. Jadi kan dia mesti muter. Iya, betul. Ya kan, ada koridor untuk dia mesti nyebrang. Misalnya kalau naik dan turun kan biasanya beda tuh remnya gitu. Atau kalau circular sama aja.
it takes about 35 meter persegi sampai 40 meter persegi per car lot. Jadi kalau dihitung dengan rasio tadi yang saya sebutkan sebelumnya, misalnya satu mall itu harus memberikan 1.000 car park dengan rasio itu. Dikalikanlah dengan 35 dan 40, which means it becomes what? 35.000, kan 40.000 meter persegi. Per meter perseginya itu kira-kira 5 juta, Mbak, membangun car park. Gitu. Tambah ke dalam, tambah mahal ya. Jadi kalau misalnya ternyata harus bangunnya tuh lebih banyak dan lahannya nggak terlalu luas, gedungnya tinggi sekali, dan dia tambah ke dalam bangunnya. Tambah bangun ke dalam, tambah mahal. Karena itu ada retensi, ada sirkulasi udara, jadi kepotongnya lebih banyak lagi tuh car parknya. Pilar-pilarnya juga lebih gendut-gendut. Iya. Jadi kalau lebih sulit lagi. Kalau parkir basement itu makin mahal ya, maksudnya Makin biaya yang mahal. dibutuhkan. Jadi kan mau nggak mau kalau lahannya seperti itu kecil ya mau nggak mau dia bangun ke bawah kan. Nah, kalau jadi kali begitu, ongkos dari car park ini larinya kemana nih? Kan ke atas. Iya. Yang mana dia jual? Mau disewakan, mau dijual? Apakah itu strata title office? Apakah itu mall yang disewakan? Angka yang ditawarkan kepada para penyewa atau pembeli itu kan pasti ada ditambahkan dengan burden-nya pembangunan car park ini. Si pembangun akan melihat sebagai satu development di mana dia return-nya harus diselesaikan, misalnya bank loan-nya harus diselesaikan misalnya nih 10 tahun gitu. Kan dibagi, kan jadi lebih tinggi beban yang di atasnya. Gitu. Nah, itu karena rasio yang ada sekarang ini tidak membantu. Makanya saya bilang tadi kalau di flip itu menjadikan maksimal, itu aja sebetulnya sudah menolong. Ya. Juga harga parkirnya. Harga parkir kita tuh murah sekali. Ini saya coba brainstorming aja sama Mbak Ines. Oke. Kalau saya bangun gedung parkir, misalnya saya kepingin berbisnis gedung parkir di Jalan Sudirman, yuk Mbak kita bisnis gedung parkir. Kita bikin lantainya pakai marble, keramik semua kita bikin deh, marble keramik, cantik deh pokoknya. Mewah. Terus saya mau charge per mobil itu per jamnya 50.000. Wow. Misalnya. Iya. Kenapa nggak boleh? Ya silakan, tapi ya boleh. Kan resiko saya. Iya. Kan resiko saya. Ya resiko kita maksudnya. Resiko kita. Iya kan? Iya. Kan anyhow kalau misalnya ternyata laku, masih banyak orang yang mobilnya keren-keren tuh, mobil-mobil mewah itu misalnya maunya parkir di situ. Misalnya kita bikin yang kaca, yang apa biar mobil-mobil kerennya bisa terpajang. Oke, 50.000 per jam. Dia mau parkir situ. Toh pemerintah dapat pajaknya. Jadi masalahnya di mana gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa parkir itu harus dipatok. Iya. Ada harga maksimum ya untuk parkir per jam ya. Itu ada peraturannya ya, Bu ya? Di regulasi itu bilangnya up to 8.000. Tapi yang saya pernah alami itu cuma sampai maksimum 6.000. Saya kayaknya pernah ngalamin ada di gedung apa tuh 6.000. Nggak pernah ada yang di atas dari situ. Iya. Apakah akan banyak yang komplain? Ya pasti. Itu kalau itu udah pasti pada komplain. Tapi biarkanlah para gedung itu menentukan kapan dia mau balik modal. Ya kan? Kalau dia bangun sendiri, swasta, gedungnya dia loh, ya nggak apa-apa. Kalau pemerintah itu mau mengatur parkir-parkir yang di pinggir jalan, ya kan? Ya silakan. Itu pinggir jalan kan yang publik, misalnya itu mau dibikin hanya 5.000 atau cuma 2.000, nggak apa-apa. Ya kan lah, itu kan itu jalan umum, public places. Tapi private premises, di mana dia bangun according to dia punya keuangan, dia punya taste of interiornya mau dibikin seperti apa segala, seharusnya itu dibiarkan saja. Oke. Ya kan, biarkan mereka menentukan. Saya ada contoh satu, pasti pada pernah ke Paragon Singapura kan, mall. Wah, ini saya nggak tahu deh. Adanya itu di seberangnya Takashimaya. Nah, gampang kalau dibilang Takashimaya, di seberangnya itu ada mall namanya Paragon. Oke. Waktu pertama dibangun Paragon itu nggak gede. Dia punya stage 1 itu, let's say dia punya 500 parkir misalnya ya. Lalu dia bangun stage 2, dia nggak nambahin car park loh. Stage 2-nya tuh double the size. Jadi ini dua gedung ini menjadi double the size of the first one ya. Jadi sebesar itu, car parknya sama sekali nggak ditambah. Semuanya ikutin yang 500 car park ini. Harga parkirnya sama dia dimahalin. Oh, jadi gitu. Orang kesana jadi gimana? Jadi taksi lebih banyak yang ngantri itu sekarang di situ, sama orang nyebrang naik MRT. MRT-nya di Takashimaya, tapi orang nyebrang situ. But that's one case di mana you don't always have to determine and set
the regulation for the private sector to survive. They can survive. Mereka tahu kok. Bisnisnya mereka hitung sendiri gitu. Iya. Jadi di sini yang diperlukan memang arah kebijakannya ya seputar lahan parkir ya, yang mana private sector bisa mengatur sendiri harga parkir tanpa perlu dipatok oleh regulasi dari pemerintah gitu ya Bu Wendy ya. Tapi nanti kita akan bahas juga bagaimana koneksinya antara lahan parkir dan pembangunan kota dan penyediaan hunian ya di sesi berikutnya. Baik. Dan sekarang kita harus jeda dulu sejenak. Bagi Anda yang ingin ikut bergabung, ingin bertanya ataupun menceritakan pengalaman Anda seputar menggunakan transportasi umum ataupun seputar lahan parkir dan hunian, silakan Anda menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau Anda juga bisa kirim WhatsApp di 0812 118 8181 dan juga Anda bisa menyaksikan siaran hari ini lewat YouTube di channel Berita KBR. Kita akan kembali lagi bersama Ibu Wendy Haryanto dari Jakarta Property Institute dan tetap di Ruang Publik KBR.